Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mengupas pembahasan tentang ontologi. Sebelumnya terima kasih terhadap dosen pengampu kami, yaitu Bapak Takwa Nur Ibad SPD MPDI, dan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aisyah Sakinah, saya sendiri, dan dua teman saya yang bernama Jumatus Solihah dan Khalifah. Kita mulai saja tentang ontologi. Bahwasannya sebelum kita membahas tentang ontologi, kita harus paham terlebih dahulu tentang filsafat. Filsafat itu apa? Intinya, filsafat itu dituntutnya kita untuk berpikir, mencari tahu. Seperti contoh, kenapa jari tangan itu ada 5? Terus fungsi dari kelima jari itu apa? Jadi contoh jari itulah yang disebut dengan ilmu filsafat. Selanjutnya di ilmu filsafat itu ada kajian-kajian ilmu yang lain. Seperti contoh ilmu ontologi. Ontologi itu terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang berarti ada, logos yang berarti ilmu. Jadi ilmu ontologi itu ilmu yang membahas tentang keberadaan atau hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik ataupun metafisik. Jadi kesimpulannya, ontologi itu adalah ilmu yang membahas sesuatu yang ada, baik itu tidak kelihatan, seperti contoh nafas kita. Nafas kita tidak kelihatan tapi ada, nyata, ataupun udara. Sesuatu yang ada baik tidak kelihatan ataupun yang kelihatan, apalagi yang kelihatan seperti salah satu anggota tubuh kita, terus sesuatu yang ada di sekeliling kita, itu namanya ontologi. Untuk contoh-contoh yang lain akan dilanjutkan oleh teman kami. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu memberikan contoh-contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasus dari ontologi sebenarnya cukup sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja dikarenakan kebanyakan dari kita tidak familiar dengan kajian filsafat, maka contoh-contoh tersebut sering luput dari perhatian kita. Dengan pembahasan kali ini, kita akan lebih mengenali contoh kasus ontologi. Contoh kasus ontologi yang pertama dan sering di kehidupan kita yaitu meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, berapapun ukuran, warna, serta fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Contoh ontologi lainnya yaitu zat. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari pada masa-masa sekolah. Namun setelah tamat sekolah terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing. Kemudian kembali bertemu lagi dengan sahabat setelah 7 tahun lamanya. Saat bertemu pasti dia akan memiliki perubahan fisik, entah itu model rambut, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Namun terlepas dari perubahan fisiknya, tetap ada sesuatu yang tidak berubah dari sahabat kita tersebut. Sesuatu yang tidak berubah itulah yang membuat kita bisa mengenali dan mengetahui bahwa dia masih sahabat kita yang sama. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari ontologi tadi yang sudah dijelaskan apa itu ontologi oleh Mbak Sakinah. Terus oleh Mbak Olive juga sudah dikasih tahu apa contoh-contoh ontologi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang karakteristik ontologi. Jadi ontologi itu seperti apa? Yang kayak gimana yang bisa disebut dengan ontologi? Nah, itu saya akan jelaskan di sana. Yang pertama, ontologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari arti dari kata ada dan berada. Ada atau berada. Ini memang harus berbarengan dengan contoh ya, karena nggak bisa cuma kita mempelajari gamblangnya saja, arti dari ada dan berada itu apa. Jadi
saya kasih contoh karena saya sedang melihat pepohonan. Saya akan kasih contoh tentang pepohonan. Misalnya ini ada pohon besi, sengon ya kalau bahasa Jawanya. Pohon besi. Pelajari dari arti kata ada pohon besi ini sendiri apa? Apa sih maksudnya kok pohon besi ini sama Tuhan diadakan? Keberadaan maksud dari pohon besi apa? Sama Tuhan kok diciptakan? Nah, itu dipelajari di ilmu ontologi. Nah, itulah berarti ontologi itu yang pertama ciri-cirinya adalah membahas kata ada, artinya. Arti kata ada dari sebuah benda yang nyata ataupun tidak tadi itu. Yang kedua, ontologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari lebih luas lagi tata struktur dari kata ada dan berada itu tadi. Jadi pohon besi ya, yang saya contohkan adalah pohon besi. Pohon besi ini tata strukturnya itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, ada tangkainya. Terus diperluas lagi, dijelaskan lebih dalam lagi. Akarnya pohon besi ini serabut apa tunggal ya? Pohonnya ini berserat atau enggak ya? Oh, ternyata berserat. Daunnya ini kecil-kecil apa besar-besar? Apa termasuk daun yang kayak apa berjari apa enggak? Nah, pohon besi ini ada bunganya ada buahnya termasuk biji tunggal apa enggak, apa 2 biji, apa biji 1 gitu. Jadi itu diperluas lebih dalam lagi, tata strukturnya dikaji lebih dalam lagi, itu namanya ontologi. Jadi ilmu ontologi itu ilmu yang mempelajari lebih luas lagi, lebih dalam lagi dari tata struktur suatu ada dan berada, suatu benda yang ada baik nyata ataupun tidak. Dan yang ketiga, ontologi itu cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat akhir dari keberadaan, dari kata ada itu tadi. Oh, jadi pohon besi ini contohnya ya, tadi kan memang pohon besi. Pohon besi ini sama Tuhan itu diciptakan dengan struktur akar yang seperti ini, pohon yang seperti ini, batangnya, rantingnya kayak gini, daunnya yang seperti ini. Fungsinya adalah untuk ini yang artinya hakikatnya itu ternyata untuk begini, untuk buat kertas agar manusia bisa menulis, bisa belajar misalnya di sana ya kan, memang cuma contoh. Dan yang keempat, ontologi itu salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang benda ini sebenarnya semu atau nyata. Nah, jadi benda ini semu atau nyata ya, membedakan yang semu atau yang nyata. Ya bisa kita lihat sendiri, contohnya memang dari awal pohon besi. Jadi pohon besi itu, oh ternyata sesuatu yang ada, yang nampak, yang kelihatan, yang nyata. Itulah 4 karakteristik dari ontologi. Yang kesimpulannya dari depan tadi ya, Mbak Sakinah sudah menjelaskan bahwa ontologi itu adalah cabang ilmu filsafat yang membahas atau mempelajari tentang keberadaan suatu benda baik nyata ataupun tidak. Terus Mbak Olive dicontohkan dan saya membahas karakteristiknya. Yang 4, yang pertama itu tadi mempelajari arti ada, yang kedua mempelajari tata struktur lebih luas dari kata ada, yang ketiga itu hakikat akhirnya dari kata ada tadi itu, dan yang keempat adalah benda yang ada ini termasuk benda semu atau nyata. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 4 tentang ontologi. Karena kita semua masih belajar, jika ada salah keterangan, kurang tepat atau kurang dipahami bisa ditanyakan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.